Shalom Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu. Ya, saya bersyukur kalau di pagi hari ini boleh bersama-sama untuk boleh menyenangkan hati Bapak dengan melakukan ibadah di tempat ini. Dan pagi hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang menjadi kekuatan orang-orang percaya. Yang terambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tema yang saya berikan untuk kita pada pagi ini lalu firman Tuhan ini adalah marilah berubah. Ya. Nah, firman Tuhan ini mungkin sudah sering kita dengar, ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bahkan ada nyanyiannya pun. Nah, tapi kita mau belajar lagi karena firman itu tidak pernah membosankan kalau kita terus menggali dan mencari apa maksud Tuhan? Ya. Sebelum kita sampai jauh ke dalam tema, saya mau ada beberapa perenungan yang saya tangkap dari firman Tuhan. Kalaulah saya boleh tanya kepada kita, apa yang menjadi pendorong atau apa alasan kita beribadah di pagi hari ini? Coba, kira-kira apa yang menjadi alasan kita? Pagi-pagi datang mau beribadah kepada Tuhan. Karena ayat 1 itu berbicara tentang ibadah. Berbicara tentang persembahan. Kira-kira apa yang membuat kita mau beribadah pagi hari ini? Kita renungkan coba. Apa ya? Mungkin ada beberapa orang, mungkin supaya kelihatan aku orang Kristen, aku beribadahlah. Mungkin ada juga orang berkata, aku mau ketemu teman-temanku nanti di dalam ibadah minggu. Banyak alasan. Tetapi dari firman Tuhan ini, kita boleh menemukan satu alasan yang hakiki, yang mendasar kepada orang Kristen yang mau beribadah kepada Tuhan. Bukan sebagai rutinitas. Makanya, kalau kita menjadikan ibadah sebagai rutinitas, kadang-kadang ada kebosanan, tidak ada gairah. Kalau kita mendasari tujuan ibadah kita, alasan kita mau ketemu sama teman atau nanti mau mendapatkan sesuatu, kita mungkin kecewa juga. Tapi tahukah saudara, Bapak Ibu sekalian, demi kemurahan Allah, nah, saya merenung, kalau saya beribadah itu kewajiban bagi saya, ada beban. Tetapi kalau saya beribadah karena saya menyadari bahwa saya berdosa dan saya dikasihi, maka ada semangat mau bertemu dengan Tuhan. Dan pagi ini kita diajari firman Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati ketika kita mempersembahkan tubuh kita. Jadi kalau kita beribadah, mari kita periksa dulu apa motivasi kita. Itu penting. Karena respon kita akan keselamatan, akan kemurahan Tuhan pasti berbeda dengan respon kita kalau itu merupakan kewajiban. Makanya ada orang percaya ketika beribadah sampai menangis ketika sampai di gereja. Kenapa? Aku ini jahat Tuhan. Tetapi karena Engkau menyelamatkan aku, Engkau menebus aku, Engkau tebus aku dilayakkan. Oh, haleluya. Jadi respon dia kepada ibadah itu karena dia telah dikasihani.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat diri kita. Bukankah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan? Saya secara pribadi jujur saja, kalau bukan Tuhan yang menangkap saya, mungkin saya penuh dengan kamuflase kekristenan. Tapi hari-hari ini kita diingatkan Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau beribadah kepada Dia. Karena memang Dia sungguh baik. Maka kata Paulus, oleh karena itu, karena kita melihat bagaimana Tuhan itu bermurah hati. Ada juga orang berkata, saya mau beribadah supaya selamat. Nah ini kan, supaya selamat. Seakan-akan beribadah itu boleh menyelamatkan. Kan udah mulai menyimpang ini. Padahal keselamatan itu tidak ada apapun yang boleh kita lakukan untuk selamat. Karena keselamatan itu hanya daripada Tuhan. Jadi kalau motivasi kita untuk selamat, saya kira itu kurang pas. Karena keselamatan Tuhan telah nyatakan ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, mati dan bangkit. Tuhan telah lakukan itu. Nah sebagai respon kita lah yang penting ini. Nah ini memang pemahamannya mendalam firman Tuhan ini. Kalau kita mendasari supaya saya selamat, keselamatan tidak bisa dicapai hanya oleh apapun juga, karena itu hanya yang Tuhan bisa sediakan. Percayakah Bapak Ibu bahwa keselamatan itu tidak boleh kita usahakan? Ya. Maksud saya mengatakan, kalau kita baca Efesus 2 itu katakannya bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia, bukan perbuatan kita, bukan usaha kita. Ini penting. Nah, maka orang yang mau beribadah menyadari bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk mendapatkan keselamatan, karena Tuhanlah yang memiliki inisiatif. Nah, sebagai orang percaya yang telah diselamatkan ini, nah ini perlu perenungan. Makanya kita perlu memeriksa hidup kita. Tuhan, aku boleh bersyukur karena Engkau menyelamatkan aku. Sebagai bentuk responku karena keselamatanku. Karena kemurahan-Mu, aku mau menyembah Engkau Tuhan. Respon kita itu membuat kita semangat. Karena kita telah diberikan kemurahan Tuhan. Nah ini penting saudaraku. Mari kita ini masih sudah dibuang dari hadirat Tuhan karena dosa-dosa kita. Tetapi Kristus menyelesaikan di kayu salib. Kita yang dulu jauh dengan Tuhan diperdekatkan dengan Tuhan dengan kematian, dengan salibnya. Inilah alasan kita yang harusnya kita bersyukur, beribadah. Amin. Ya, ibadah yang sering kita dengar itu kita mau belajar juga ibadah abodah, mengabdi. Seorang abdi, seorang budak, bagaimana dia mengabdi kepada tuannya. Nah bagi kita hari-hari ini, kita ini hamba-hamba Allah yang harusnya mengabdi. Jadi beribadah itu adalah tindakan kita untuk boleh melayani Tuhan. Karena apa? Karena kemurahan tadi. Demi kemurahan Allah kata Paulus, aku melihat kamu, persembahkanlah sebagai orang yang telah ditebus. Yang dari budak dosa, dari hamba dosa, menjadi hamba Allah. Mari kita persembahkan diri kita. Ini melandasi nanti kepada kenapa nanti temanya marilah berubah. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup kata Paulus. Nah, kalau kita mau mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus. Nah, kalau bicara tentang persembahan, Paulus ini memang luar biasa karena dia seorang teolog yang mantap, ya. Dia tahu perjanjian lama. Kita tahu bagaimana persembahan di perjanjian lama. Itu biasanya hewan, korban, biasanya dipilih yang baik, bagus, yang baik-baik. Tidak mungkin yang cacat. Ya kan? Dan adakah kita pernah dengar atau baca dalam kitab, ada hewan sudah mati jadi korban? Tidak ada kan? Tidak ada hewan yang sudah mati. Tetapi hewan yang dipilih, yang gemuk, yang bagus, itulah yang dipersembahkan. Yang hidup. Dan kita yang hidup. Dan yang kudus. Nah yang kudus ini, kita itu dikhususkan atau dipisahkan dari dunia ini. Jadi hidup kita, tubuh kita, kita harus pisahkan dari dunia ini untuk boleh menjadi persembahan yang hidup dan berkenan. Di dunia ini saudaraku, kalau kita hidup di dunia
yang menurut aturan-aturan dunia ini atau cara-cara dunia. Kehidupan itu macam-macam. Tetapi firman Tuhan katakan harus yang hidup dan yang kudus. Bagi orang percaya, hari-hari ini kata hidup kudus harus menjadi dorongan kita untuk hidup di dalam Tuhan. Bicara tentang kekudusan, itulah perintah Tuhan. Kuduslah kamu sebab aku. Bisakah, ini kita bicara, bisakah Allah yang kudus itu menurunkan standarnya supaya kita boleh bersama dengan Dia? Bisakah Allah itu bercampur dengan yang tidak kudus? Saya kira Allah kita itu Allah yang kudus. Dia tidak mungkin menurunkan standarnya. Kitalah yang harus menuju standar Allah itu supaya kita boleh bersatu dengan Dia. Makanya kita perlu mengejar kekudusan. Karena siapa yang hendak melihat Allah, dia harus kudus. Itu firman Tuhan. Nah, makanya kita harus persembahkan tubuh kita ini. Saya berpikir, saya kemarin mempersiapkan ini, kenapa harus tubuh ya? Ya. Sebenarnya tubuh itu adalah manifestasi daripada jiwa kita. Apa kata jiwa ini? Copet sana, tubuh yang melakukan copet. Berjinak ke sana, tubuh yang melakukan jinak ke sana. Tubuh ini adalah perpanjangan tangan jiwa ini untuk melakukan apapun. Ya, saya membaca sebuah buku bahwa manusia itu terdiri dari 3 bagian. Ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Nah, harusnya tubuh kita ini dipimpin oleh roh. Makanya tadi ketika kita ingin mempersembahkan tubuh kita, maka kita harus hidup di dalam roh. Tubuh ini harus dipandu oleh roh. Supaya jiwa itu dipandu oleh roh, jiwa memberikan instruksi kepada tubuh untuk menyenangkan Tuhan. Jadi jiwa ini menginstruksikan tubuh. Tubuh sebagai perpanjangan tangan jiwa. Jiwa perpanjangan tangan roh. Roh inilah yang selalu, kalau di Yehezkiel, Tuhan memberikan kita roh yang baru di dalam batin kita. Dan di dalam batin kita juga, kata Yehezkiel, rohku berikan di hatimu. Artinya, ketika roh kita dipimpin Roh Kudus, Dia akan memimpin jiwa ini yang memiliki selera, memiliki emosi. Dan ketika pikiran, perasaan diterjemahkan tubuh, itulah tindakan-tindakan nyata. Maka Tuhan menginginkan kita mempersembahkan tubuh kita ini yang sudah menjadi tubuh yang diperbaharui, menjadi kudus di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara kasih Tuhan, sadarlah kita bahwa tubuh kita selama ini, hidup kita selama ini sudah jauh daripada Tuhan. Bertahun-tahun, kalau kita lihat, bertahun-tahun kita hidup berkecimpung, bergumul dengan dosa-dosa. Tetapi puji Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan telah nyatakan di kayu salib itu adalah keselamatan untuk setiap orang. Dan pilihannya kepada kita. Dan hari ini kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai orang-orang yang melayani Tuhan. Kita mau mempersembahkan tubuh kita. Nah, lalu bagaimana kita boleh mempersembahkan tubuh kita yang hidup, yang kudus dan yang berkenan? Nah, maka Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan. Berarti apa yang selama ini kita lakukan, kita harus tinggalkan semua beban dosa-dosa kita. Ini mungkin bagi kita sering dengar tinggalkan dosa, tetapi hari ini kita mengatakan, aku harus menanggalkan dosa-dosaku itu. Aku mau. Tetapi tahukah kita bahwa kita tidak sanggup kalau kita mengenal diri kita? Maka kita perlu yang namanya pimpinan Roh Suci, Roh Kudus. Karena itu yang bisa. Makanya sebagai orang percaya, mau tidak mau, buka hati kita dipimpin Roh Kudus. Supaya roh kita juga bersama-sama Roh Kudus itu boleh merespon kasih Allah, kemurahan Allah itu. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Adakah yang baik dari dunia ini, saudaraku? Coba kita baca dulu 1 Yohanes 2 ayat 15. Kita mau belajar apa yang ada di dunia ini. Saya bacakan untuk kita. 1 Yohanes 2 ayat 15.
Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ini kata Rasul Yohanes dalam firman Tuhan ini. Kenapa? Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging. Nah, kedagingan lagi nih. Ya kan? Itu dalam dunia itu keinginan daging. Lalu apa lagi? Keinginan mata. Mata melihat langsung wanita yang mata melihat lagi sesuatu yang enak dimakan. Pokoknya selalu tentang selera. Makanya itulah yang ada di dunia. Lalu apa lagi? Keangkuhan hidup. Kan banyak orang angkuh hari-hari ini. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan menentang orang-orang yang sombong, yang congkak. Ini semua yang di dunia ini. Karena dunia ini telah dikuasai oleh si iblis. Ketika manusia itu dalam dosa, dunia itu dikuasai mereka. Maka Tuhan begitu mengasihi kita, maka diberikannya lah anak yang tunggal mengalahkan semua itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kan ini. Karena kita mau hidup selama-lamanya, maka kita jangan hidup di dalam dunia, tetapi kita mau berubah. Ya, kita mau berubah. Kita tidak mau seperti dunia nih. Walaupun kita hidup di dunia ini, tapi kita tidak mau hidup cara dunia. Nah, ini penting kita tahu. Kita tidak mungkin mengatakan aku tidak mau di dunia. Dunia adalah tempat kita berlatih, tetapi tidak mau dikalahkan dunia. Karena kita telah punya Tuhan yang mengalahkan dunia. Nah, mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Janganlah, ini kata perintah ini, janganlah berarti kita harus berjuang. Makanya kita selalu berkata, Tuhan pimpin aku untuk hidup kudus. Nah, dan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ketika saya membaca ayat ini, kata berubahlah itu digunakan kata metamorfon, ya, metamorfon. Kalau kita dulu sekolah SD atau SMP atau SMA, kita pernah dengar kata metamorfosis. Mungkin Hana pernah tahu bahwa kalau di pelajaran biologi itu ada kata berubah, ada kata metamorfosis. Paulus mengatakan perubahan itu dulu tuh metamorfosis, dari telur menjadi apa? Menjadi ulat, menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Ada perubahan bentuk. Apakah mungkin kepompong kembali menjadi ulat? Ada nggak? Mungkin. Jadi adakah mungkin perubahan bentuk itu dari ulat menjadi telur? Tidak mungkin. Nah, sejatinya ketika kita berubah ini, kan kadang-kadang begini dalam kekristenan itu kan. Saya juga mengalaminya dulu. Hari ini mau bertobat, besok balik lagi. Kan begitu kan? Hari ini saya mau hidup suci, besok balik. Tapi hari ini firman Tuhan, metamorfon itu tidak lagi berubah kembali ke asalnya. Bagaimana mungkin kupu-kupu berubah menjadi kepompong? Tidak kan? Jadi berubahlah itu memiliki proses perubahan menjadi bentuk yang lebih baik lagi. Itulah yang mau kita lakukan supaya kita bisa memberikan tubuh kita pada Tuhan. Kita harus berubah dari hari ke hari menjadi lebih baik. Makanya dalam bahasa Inggris dikata bertransformasi. Artinya ada perubahan bentuk. Selalu kalau transformasi itu maknanya pasti positif. Kalau berubah masih bisa. Dari apa menjadi apa? Dari negatif bisa juga. Tetapi kalau bahasa Inggris mengatakan transformasi. Maka hari ini kita berubah di dalam bentuk positif, merubah kehidupan kita. Bagaimana kita berubah? Ya. Apa yang harus kita lakukan supaya kehidupan kita itu boleh menjadi persembahan yang hidup di mata Tuhan? Maka tadi kita mau meninggalkan cara-cara dunia ini, tetapi kita mau berubah. Kalau seperti tadi kupu-kupu tadi, dari telur menjadi ulat, kepompong, kita mau berubah, tapi selalu kepada arah yang lebih baik dari sebelumnya. Ada perubahan karakter kita. Kalau dulu mungkin kita masih sering minum-minum, atau masih sering melakukan hal-hal yang tidak terpuji, hari-hari ini kita mau berubah, memperbaiki hidup kita. Menuju kepada kesempurnaan, menuju kepada kekudusan. Amin. Amin.
Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ingin berubah, ya, kalaulah hari ini firman Tuhan mengatakan kita harus berubah dalam hidup kita. Kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, yang luar biasa. Dengan setiap hari kita membaca firman Tuhan, kita mau ada produk, ada hasil yang luar biasa. Tentu kita harus melakukan perubahan. Makanya di dalam Paulus itu katanya, berubahlah oleh budimu, pikiran kita. Jadi pikiran kita ini harus kita rubah. Kita harus buka kepada Tuhan supaya Allah itu memberikan hikmat dalam rohnya itu yang merubah kita. Jadi bagaimana kita boleh merubah pikiran kita? Makanya pikirkanlah perkara-perkara itu kata Paulus di atas kan. Jadi kita harus memikirkan tentang kekekalan yang boleh kita dapatkan di dalam firman Tuhan. Mari kita mulai memusatkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Ya, saya ini ketiga kali khotbah di sini. Pertama dulu saya khotbah itu bicara memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Karena sebagai orang percaya mempertahankan hidup yang damai sejahtera, memang memiliki pikiran Kristus. Yang kedua kali ke sini saya khotbahkan tentang perhatikanlah bagaimana cara hidup. Semua ini menuju kepada bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita harus persiapkan diri kita. Kita mau berubah. Tetapi seperti kata Albert Einstein mengatakan, ya, ini kalau kita ingin berbeda hasilnya lebih baik hasilnya. Tetapi kalau kita melakukan hal-hal yang sama, maka itu dikatakan apa, Pak Gembala? Gila. Jadi kalau kita mau mendapatkan hasil yang luar biasa, kita mendapatkan hasil yang berbeda lebih dari hari sebelumnya, maka kita harus merubah cara-cara kita. Jadi kalau aku mau merubah hasilnya nanti, aku mungkin nanti mau hidup kudus, aku nanti mau hidup suci. Tetapi kita melakukan hal-hal yang sama sebelumnya, maka kata seorang ahli fisika kimia yang dapat hadiah Nobel, Albert Einstein, itu adalah seorang gila katanya. Oh, ini berarti kalau kita mau mendapatkan hasil yang luar biasa, kita harus merubah cara kita. Nah ini, yang selama ini mungkin kurang berdoa, saya selalu kedepankan hari-hari ini. Milikilah waktu untuk Tuhan. Bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan yang benar? Ya, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Mungkin apa yang saya sampaikan ini biasa-biasa kita dengar. Tetapi saya mau katakan, mari kita hayati itu. Kalau saya mau berubah, saya harus merubah pola pikir saya. Saya harus memikirkan. Makanya sekarang saya bilang juga, kita harus berubah, kita memiliki proyeksi tentang kekekalan. Saya mau katakan, kekekalan itu sudah Tuhan sediakan. Tetapi kita harus merespon dengan benar. Jangan nanti kita selalu mengedepankan sebuah pengajaran, percaya Yesus selamat. Ya, saya percaya itu selamat, itu tidak bisa diganggu gugat. Tetapi kita harus merespon dengan benar. Bagaimana mungkin orang yang percaya Yesus katakannya di KTP-nya orang percaya hidupnya sembrono? Kan enggak, karena tadi Allah punya standar. Standar Allah itu adalah hidup kudus. Kita berjuang, makanya yang bagi manusia bagaimana mungkin lah hidup kudus, kita kan manusia. Ini suara-suara sumbang dari iblis ini. Kalau kita enggak mungkin hidup kudus. Itu suara yang penting respon kita. Kalau saya sekarang begini, kalau saya mengatakan hidup kudus ini seperti dua anak. Saya punya anak dua di sini. Hai Petra, tolong kerjakan dulu ini. Ya Petra datang. Ini pekerjaan ini susah Bapak. Nggak mungkin kita kerjakan ini. Itu respon pertama. Yang kedua, hai Asri, tolong kerjakan ini. Bapak, ini kerjaan besar Bapak. Ini susah. Tapi saya akan usahakan. Saya akan usahakan untuk boleh dikerjakan. Kalau saya tidak kuat, tolong saya. Ini yang menyenangkan hati Bapak. Makanya kalau bicara Tuhan, hidup kudus adalah firman-Mu. Aku tahu Tuhan itu hidup kudus itu susah bagiku sebagai manusia. Tetapi aku mau serahkan kepada Tuhan. Tolong aku Tuhan. Kalau aku jatuh, angkat lagi aku Tuhan. Respon kita, jangan bilang, hidup kudus nggak mungkin. Ini suara-suara dunia ini. Respon Tuhan. Hidup kudus firman-Mu, standar-Mu Tuhan. Aku mau raih itu Tuhan. Tapi aku tidak mungkin hidup sendiri mencapainya. Aku perlu pertolongan-Mu Tuhan. Tolong aku.
Itu yang buat kita boleh semangat. Akhirnya apa? Itu memagari kita hari-hari ini. Tapi kalau tidak pernah kita katakan, nggak mungkin kita bilang selalu kan. Apa kata Tuhan? Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa? Karena Dia akan berikan kita kekuatan. Nah, ini luar biasa, saudaraku. Saya juga dulu luar biasa juga ini ya. Ini kita diberi kekuatan hari lepas hari. Jadi, mari kita persiapkan hati kita. Kita minta Tuhan untuk mengubah hidup kita. Tetapi, kalaupun Tuhan mengubah hidup kita, kalau kita tidak membuka hati, itu percuma. Maka buka hati, merendahkan diri. Ini aku Tuhan. Bentuklah aku seperti bencana. Apa yang kau mau untuk aku siap. Kita harus persiapkan diri kita. Jangan keraskan hati kita. Jangan katakan tidak mungkin. Di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Itu pasti mungkin. Kalau apa? Kalau nggak mungkin, nggak mungkin Tuhan katakan. Jadi mari. Kita orang-orang percaya yang sudah lama jadi orang percaya. Jangan nanti kita kalah tanding dengan orang-orang yang baru percaya. Saya mau katakan firman Tuhan. Apa yang terdahulu jadi terbelakang. Perhatikan orang-orang yang masuk ke Kristenan hari-hari ini. Mereka berjuang, mereka diusir dari rumah mereka. Mereka dibully. Tapi mereka kuat. Nah, jangan-jangan kita nanti udah terbiasa. Nggak pernah mengalami itu, kita menganggap biasa. Akhirnya kita nyaman-nyaman saja. Padahal perlu perubahan. Perlu tindakan yang nyata. Nyatakan dalam hidup kita, aku mau berubah Tuhan. Amin. Jadi hari ini, kalau Tuhan meminta kita untuk memberikan hidup kita sebagai persembahan tubuh kita, persembahan yang hidup, mari kita tinggalkan cara-cara dunia kita. Kita mau berubah pola pikir kita, akal budi kita mau rubah. Kita mau Tuhan pimpin kita. Makanya bagaimana kita boleh berubah? Miliki waktu untuk Tuhan. Lalu pikirkan tentang kekekalan. Perkarakan itu dari sekarang. Orang yang memperkarakan tentang kekekalan yang sudah disediakan Tuhan akan pasti berjuang untuk itu. Tapi kalau orang yang tidak pernah berpikir tentang itu, hidup mereka sembrono. Saya mau katakan tentang keselamatan yang saya pahami, saudaraku. Mungkin ini bisa menjadi sebuah apa? Keselamatan Tuhan sudah sediakan. Amin. Itu sudah dinyatakan firman Tuhan. Yesus datang untuk menyediakan hidup kekal bagi kita. Amin. Makanya ketika Yesus turun ke dunia, mati dan bangkit ke surga, keselamatan sudah disediakan. Dan tidak ada apapun yang kita boleh lakukan untuk keselamatan itu. Itulah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan kita hari ini adalah menghargai keselamatan itu, menghormati. Saya bikin sebuah ilustrasi. Kalau hari ini, kita ini ada berapa orang ini? Saya kasih tiket. Ini tiket datang ke Medan, saya bilang. Semua saya kasih tiket. Berarti hari ini, semua di sini punya kesempatan yang sama untuk ke Medan, ya kan? Semua. Saya bermurah hati. Datang ke Medan, jalan-jalan, Danau Toba, ke tiket, kan? Ini tiket itu ada tanggalnya, ada harinya. Nah, kemudian semua teman-teman itu terima tiket. Nah, ini macam-macam respon. Ada yang pulang ke rumah, isaku, lalu dicuci, akhirnya sobek. Tiketnya rusak. Ada yang disembunyikan terlalu nggak ingat lagi. Pokoknya macam-macam lah. Ada juga orang yang tiap hari dilihatnya. Aku merindukan ke Medan nanti. Aku nanti mau jalan-jalan ke Danau Toba. Tiap hari dipegangnya kan gitu kan. Tiba saatnya. Saya telepon Pak Pendeta, Pak Gembala. Pak Gembala, bagaimana teman-teman? Pak Gembala tanya. Ada yang sudah, aku udah lupa katanya. Tiketku udah hilang. Lalu tiketku udah rusak. Ternyata hanya ada beberapa orang yang pergi. Kenapa? Yang mendapatkan janji Tuhan, yang mendapatkan janji saya, ya, itu tentang saya dulu ya. Janji saya tentang ke Medan itu hanya beberapa orang. Kenapa? Mereka menghargainya, mereka menjaganya, mereka mengerjakan. Aku mau siap-siap nanti bajuku ini, aku punya belanja itu. Tapi bagi yang sembrono, apaan itu? Tak menghargainya lagi kan? Kan begitunya. Saya kira keselamatan itu. Allah itu memberikan kita. Bagaimana kita merespon tentang janji Tuhan itu? Aku datang supaya kamu beroleh hidup dalam kekekalan tentunya kan. Tapi kita merasa nanti aja lagi lah. Mari kita miliki waktu. Kita harus jadikan ini tiket ke sana. Aku mau baca firman Tuhan. Aku mau berubah. Aku mau bersama-sama. Aku mau bertatap muka dengan Tuhan. Kan itu yang buat kita semangat kan. Jangan lalaikan ini. Keselamatan sudah Tuhan berikan bagi manusia, bagi dunia ini. Makanya katakan
Tuhan Yesus itu selamat dunia. Sudah diberikan. Nah, respon orang yang berbeda-beda. Seperti tadi saya kasih tadi. Ada yang menjaganya, memeliharanya, melihatnya setiap hari. Ada yang cuek bebek. Ada yang membuang. Pas hari hanya, kita akan masuk bersama. Kan itu luar biasa kan? Mau di sana bersama Tuhan? Amin. Bayangkan hari ini hidup. Kalau kita punya bayangan di sana aku ada bersama dengan Tuhan, maka hari ini kita harus selalu membaca ini. Kita harus merindukan itu. Kita harus memiliki kerinduan yang luar biasa. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah. Luar biasa. Mari kita miliki kerinduan. Aku mau untuk boleh masuk ke sana, pasti kita harus punya Yesus. Punya iman sama Yesus. Hidup kita seperti Kristus hidup. Dan semua itu Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Makanya orang Kristen yang tidak pernah membaca Alkitab, tetapi rindu ke surga, sama kata Pak Istin tadi. Gila itu kalau mau ke surga tapi tidak mau melakukan hal-hal berubah. Itu orang-orang yang gila. Maaf saya kata-kata gila. Itu kata Einstein. Adalah kegilaan kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, tetapi dengan melakukan hal-hal yang sama berulang-ulang. Kalau kita mau berubah, kita harus memiliki cara yang berbeda. Amin. Dengan firman Tuhan. Kalau selama ini kita mungkin jarang membaca firman, hari ini firman menjadi makanan rohani kita. Amin. Amin. Kita memiliki kerinduan. Saya seperti ini. Aku nanti kalau hari ini kan kita membayangkan Yesus di firman Tuhan. Tetapi nanti kekalahan kita bertemu muka dengan itu begitu. Lah haleluya gitu kan. Saudaraku, ini yang boleh saya bagikan di dalam firman Tuhan hari ini. Tema kita, mari berubah. Let's be to change ya katanya. Atau let's be to transformate. Ya. Kita mau berubah. Kita mau menyediakan hidup kita untuk memberikan hidup kita untuk Tuhan. Dan saudaraku, di hari firman ini saya mau mengajak kita bernyanyi satu lagu dari Bapak Pendeta Ertu Sabdono. Lagu ini boleh mengantarkan kita tentang perubahan. Kita boleh menikmati lagu itu, meresapinya. Supaya hari ini tentang firman Tuhan, ketika kita mau mempersembahkan tubuh kita sebagai perusahaan hidup, kita mau meninggalkan cara-cara dunia. Tapi kita hidup berubah. Dan kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Kita perlu ada perubahan hidup kita. Ada sesuatu yang baru di hidup kita ini. Amin. Dan itu Tuhan yang akan menolong kita. Buatlah sesuatu yang baru. Amin. Dalam buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Hanya Yesus ya, hanya Engkau. Hanya Kau Tuhan yang dapat melakukan. Hidup di bawah. Kita ulangi lagi saudaraku. Kita resapi lagu ini. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Amin. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan yang dapat melakukan. Oleh kuasa Roh Suci
Lawanlah aku Tuhan, lawanlah aku Tuhan, oh, di tempat ini. Jamalah aku Tuhan sekarang ini. Tuhan jamah, Tuhan jamah, ku jadi baru. Tuhan jamah, Tuhan jamah, ku jadi baru. Sambil musik mengalun, kita boleh merenungkan firman Tuhan ini. Bagaimana kita perlu perubahan hidup kita, dan Allah sanggup melakukan itu untuk kita, asal kita membuka hati kita, dipimpin Roh Kudus. Oh, lawan kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Sungguh kami rindu menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Kami mau menjadi anak-anak yang berkenan padamu Tuhan. Buatlah sesuatu yang baru terjadi hidup kami Tuhan. Perbaharui kami terus hari ke hari Bapa, supaya hidup seperti Kristus hidup, menyenangkan hati-Mu Bapa. Ini anak-anak-Mu Tuhan, dalam kerinduan mereka, kiranya firman Tuhan yang didengarkan pada pagi hari ini dimeteraikan oleh Roh Kudus untuk boleh merubah hidup kami menjadi sesuatu yang baru di hadapan Tuhan, yang boleh menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Kita nyanyikan saudaraku, buatlah. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku, amin. Buatlah sesuatu yang baru dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan yang dapat melakukan. Oleh kuasa Roh Suci, hidup dibaharui. Lawanlah aku Tuhan di tempat ini. Jamalah aku Tuhan sekarang ini. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, ku jadi baru. Tuhan jamah, Tuhan jamah, ku jadi. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, ku jadi baru. Tuhan jamah, Tuhan jamah, ku jadi baru. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Dan kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus yang memeteraikannya dalam hati kami, supaya kami memiliki hati, memiliki kerinduan untuk boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang
kudus di hadapan-Mu. Amin. Semua kami lakukan Tuhan demi kemurahan-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Yang Engkau nyatakan berlimpah-limpah kasih karunia. Kami ini orang-orang yang berdosa, tetapi Engkau pulihkan kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan, sehingga kami harus menjadi orang-orang yang boleh menghargai itu semua, menghormati Engkau Tuhan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami boleh menjauhkan diri kami dari cara-cara dunia ini yang menyesatkan ini. Dunia sedang menuju kebinasaannya Tuhan, tetapi kami mau hidup di dalam Tuhan dengan perubahan pola pikir kami. Amin. Yang dipimpin Roh Kudus yang membawa kami kepada pembaharuan-pembaharuan yang boleh menyenangkan Engkau Allah Elohim Yahweh, Bapa yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, lawat kami setiap di tempat ini, jamah hati kami Tuhan, supaya firman Tuhan ini boleh tumbuh di dalam hati kami, boleh tumbuh seperti benih yang tumbuh di dalam wadah yang luar biasa baiknya Tuhan, yang subur Bapakku, yang boleh buat kami menjadi orang-orang yang berbuah ketika firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih, tolong kami Bapa, lindungi kami orang-orang percaya kepadamu Tuhan, dari si jahat di dunia ini yang ingin menghancurkan kami. Lindungi kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin.